Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian sehat selalu. Kami ingin berbagi faedah. Di zaman saat kita ini, ana lebih memilih pendapat bahwa hujah, dalil-dalil sudah ditegakkan di permukaan bumi ini. Jadi tidak ada alasan bagi mereka tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala sudah terbuka sangat luas, dimanapun kita mau mengaksesnya. Para dai, para mubalik, para ustadz, para kiai, sungguh sangat banyak yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kecuali bagi mereka yang tinggal di hutan, yang tidak berbusana, ataupun berbusana tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan, gak sampai kepada mereka hujah, gak kenal itu apa ustadz, gak kenal itu dai, gak kenal itu kiai. Maka orang seperti ini orang yang ditolerir dalam agama kita. Pagi kali ini atau siang kali ini kita pernah melewati ayat Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah, camkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami bacakan ini. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Dalam ayat ini Allah menggambarkan dua golongan manusia. Yang pertama golongan orang-orang yang beriman, dan yang kedua golongan orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar. Orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulnya, benar keimanannya. Hati mereka beriman, benar keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dibuktikan iman tersebut dengan mereka beramal soleh, mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, perkara yang wajib, sholat, puasa, haji, zakat, dan seterusnya dari perkara yang Allah wajibkan, mengamalkan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Allah masukkan ia ke dalam surganya. Dzalikal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang amat nyata. Tidak ada lagi kemenangan setelahnya. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yadkhuluna jannah. Mereka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga. Khalidan fiha. Dia kekal di dalam selama-lamanya. Maknanya kekal itu adalah tidak terbatas. Tidak terbilang berapa lamanya mereka di surga. Selama-lamanya abadi. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak mau beriman kepada Allah, dikatakan kepada mereka, afalam takun ayati tutla alaikum. Bukankah di dunia ini tidak ada satupun dai yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian? Lah, banyak ustadz kita menyampaikan pada kita di mimbar-mimbar ya khutbah Jumatnya. Banyak para ustadz, para kiai, para mubalik menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan mereka pada akhirat, mengingatkan mereka kepada kehidupan terakhir, mengingatkan mereka tentang azab kubur, mengingatkan mereka akan pedihnya azab neraka. Fastakbartum, sehingga kalian menjadi sombong. Datang firman Allah, kami bacakan ayat Allah tentang jilbab misalnya, tentang hijab atau dan seterusnya. Bacakan ayat Allah tentang batasan-batasan aurat, dibacakan ayat-ayat Allah, oh ini mahrammu, ini tidak mahrammu, malah engkau mendurhakainya, malah engkau membentah, mengingkarinya. Apa yang engkau sombongkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau tidak memiliki harta yang banyak. Orang yang memiliki harta banyak saja enggak pantas untuk sombong kepada Allah. Engkau juga tidak seorang raja. Orang yang raja saja tidak pantas untuk sombong kepada Allah. Lantas apa yang engkau sombongkan kepada Allah? Orang-orang seperti ini, wa kuntum qauman mujrimin, dia termasuk orang-orang yang berdosa. Barakallahu fiik. Semoga kita sadar mengamalkan ayat ini sangat gampang. Lakukan amal soleh, beramal soleh, melakukan amal-amal yang Allah wajibkan,
melakukan amal-amal, berusaha untuk melakukan amal-amal yang Allah anjurkan, sehingganya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Yakinlah diri kita sudah beramal soleh atau tidak nih. Orang yang beriman atau tidak, maka beruntung bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.